Pilkada Karawang. Ngarios gitu bah, punten. Tong hilap, dulur-dulur, nyolok, Pilkada Karawang. Sekali deh bah. Tong hilap, dulur-dulur, nyoblos, Pilkada Karawang. Mohon bah. Halo. 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 In frame. Editornya in frame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, kali ini liputannya agak berbeda ya. Kita tahu bahwa sebentar lagi Kabupaten Karawang akan melewati masa pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan bulan Desember tahun 2020 ya, akhir tahun. Nah, saya berada di Dusun Ciletah, Desa Curug, Kecamatan Kari, Kabupaten Karawang, sengaja untuk menemui salah satu pemilih yang ternyata berusia sudah sepuh ya. Mungkin bisa dibilang bapak yang ada di sebelah saya ini merupakan pemilih tertua yang ada di Kabupaten Karawang dengan usia 130 ya, 130 tahun. Nah, kita kenalan ya nanti sambil bincang-bincang yang lain-lain juga gitu. Pak, nama siapa Pak? Bapak Narman ya Pak. Bapak Narman usia 130 tahun. Ini pasti apa? Penasaran Pak, saya yang muda-muda ini Bapak kok bisa sehat gitu? Itu apa sih Pak? Apa namanya, rahasianya apa, bisa dibocorkan? Ini teman-teman saya juga pengen mungkin kayak Bapak ya kan, panjang umur gitu. Rahasianya apa sih Pak bisa sehat gitu Pak? Ya rahasianya ini kerja keras. Kerja keras ya. Kerja keras. Bapak punya anak itu berapa? Anak 10. Anak 10. Iya, meninggal 2. Meninggal 2. Berarti sekarang tinggal 8. tinggal 8. Ada di sini semua Bu? Atau Yang merantau ke Saudi 1. oh Saudi di Di Banten 1. Dari Banten 1. Iya. Tapi di sini juga ada ya Bu ya? Iya, Ibu yang salah satunya? di sini anak yang ke 5. Oh, Ibu ada. Ya Pak. Jadi ternyata tadi itu rahasianya kerja keras ya. Bu, ada yang lain nggak sih Bu? Makan apa gitu Bu? Makan daun-daun apa gitu? Makan ya kalau dulu ini Bapak nggak mau diobat suntik atau Yang mau yang medis-medis obat gitu ya? warung juga nggak mau. Kalau seandainya sakit terus gimana Bu? Ya di ini aja obat ramuan kayak Tradisional ya? Iya. Apa sih, herbal gitu Iya, mungkin Bu ya? iya. Oh, ada lagi nggak Bu? Maksudnya kan selain jadi tadi kerja keras, terus tidak pernah menggunakan obat-obat kimia, Iya, terus apalagi Bu yang Ibu tahu dari Bapak kan mungkin saksi hidupnya itu kan Ibu lebih dekat dengan Bapak jadi tahu gitu. Nanti dikasih bocoran nanti sebelum saya tanya mengenai lebih jauh mengenai pilkada. Apalagi Bu selain sini deh. Dedek, sini. Pemirsa, kita lagi iklan. Posyandu. Iya Pak, Bu, Bapak ini kan berarti pilkada tahun ini kan berapa kali Bu Bapak mengikuti pilkada kali ini, atau apa pilpres atau pileknya? Masih ingat gak sih Bu ini yang keberapa?
Lupa ya Pak ya? Lupa ya Pak. Bapak masih ingat nggak pertama kali kapan Bapak Nyoblos. nyoblos? Masih ingat nggak Pak? Ya nyoblos mah ya tahun kemarin tuh masih ingat. Tahun kemarin, tapi pertama kali dulu pas ingat nggak sih? Zaman Presiden Soeharto mungkin Pak ya? Presiden Soekarno. Presiden Soekarno malahan. Iya, Oh, iya. waktu proklamasi berarti Bapak usia berapa ya Bu kira-kira? Bu? Ya, Udah muda ya Bu? iya masih Udah muda. Oke. Sudah cerita. Iya. Bapak ikut berjuang? Oh, apa bukan ini? Tuan perang dulu. Oh, Bapak ikut Iya. perang juga. Di mana Pak? Di Cimahi di sini maksudnya ya Bu ya. Oh, Bapak itu salah satu yang ikut turun berjuang untuk melawan penjajah. Pilkada lagi nih Bu. Pak, momen yang paling berkesan Bu dulu waktu pas pilkada itu pas apa? Ingat ya? Bapak kan pilkada nih, pemilih pilkada atau pilpres atau pileg atau apa yang paling berkesan itu di waktu zaman presidensial? Waktu paling berkesan nih? Ya paling ini gitu, paling seneng gitu pokoknya di zaman era siapa gitu. Resep presiden mana Pak? Resepnya Soekarno apa? Soekarno. Seneng banget nih ada yang Bapak jawab Soekarno, dia ada yang seneng nih yang tukang syutingnya. Kenapa Pak kok seneng Kenapa Pak? Soekarno? Kenapa? Seneng sama Presiden Soekarno kan pasti ada. Maaf ya Bu, saya nggak bisa bahasa Sunda. Kenapa resep Soekarno? Kurang Oh denger iya. ini pendengarannya. Oh iya, udah mungkin ini. Ibu bisa menerjemahkan gitu kenapa suka sama resep sama Soekarno gitu. Kunaon cenah bah resep Soekarno. Resep Soekarno. Oh nggak apa-apa Bu ya, nggak apa-apa gitu. Oh Jadi gitu. sama rakyat ya. Siapa? Oh, sama lagi Pak ya. Bapak mau milih nggak gitu? Pilkada? Pilkada kali ini Bapak mau pilih nggak kira-kira? Mau nyoblos ya Pak? Nyoblos. Tahu nggak sih Pak tokoh-tokohnya siapa aja? Calon bupati apal tuh Pak? Calon bupati Pak? Calon bupati hafal Pak? Oh, maksudnya belum tahu Bu, belum kenal. Tahu ya. Sarang Bupati Selika kenal Pak? Bupati Selika. Bupati Selika. Apal tuh Pak Selika? Karawang, Serika. Karawang, Bu Selika, ngatos tuh. Kurang apa lenya. Kurang apa? Lu kurang apal kah? Terus Ya sama Bapak ini mah Ya. itunya di sawah terus. Oh, iya. Dari pagi sampai sore. Masih ke sawah Bu? Sore. Masih ke sawah? Ya masih. Oh, Nggak boleh juga. Tapi tetap Tetap, ya. tetap ke sawah. Jadi ini salah satu Katanya pelajaran kalau diemin malah sakit tambah ya. sakit. Ya, ini pelajaran buat kita-kita yang muda ya. Bapak ini 130 tahun tapi dia masih mau bekerja keras gitu. Buat teman-teman yang masih muda, bukan males-malesan tuh harusnya malu nih sama Bapak ini ya Bu ya. Iya. Terus Pak, Lebih baik Iya. kerja keras kan sehat keluar keringat Iya. daripada diem di rumah tidur makan Iya. itu kurang sehat kurang baik. Pak, tapi kemarin waktu pemilihan nyoblos nggak ya? Bapak ikut nyoblos sih ya Pak? pernah nyoblos tuh Pak? Ya, Nyoblos ya? Iya. Nyoblos ya Pak ya? Oh, tapi kalau ke sana Bapak bisa jalan sendiri Bu, maksudnya ke TPS-nya gitu? Ya, Atau dituntun? bisa, Oh bisa. di ini anterin Hmm. sama ibu. Oh gitu. Cucu sabar apa cucu? Incu. Nggak ada sabar. Dua lusin. Dua lesin 24 ya? 24. Yang pertama itu 8, yang kedua Oh udah iya. cicitan. Oh jadi cucunya punya anak? Ya udah malah udah udah punya cici Pak ya. Ini semuanya cucu, cicit. Cicitnya ada berapa Bu? Ya ini. Iya. Jadi ternyata di ini rumahnya Abah ya, terus Iya, di sekitar ini itu semua ternyata sekitar keturunan ini. ya. Bani ya istilahnya tuh Bani Abah siapa tadi? Bapak Narman. Bani Narman ya. Oh di sini mas kita di Bani Ini Narman. sekitar sini cuma rumah-rumah ini. Bapak Narman enggak ke ituan yang lain. Oke Pep, bagi kita Pep. Zaman dulu kumaha Pak? Zaman Bareto kumaha Pak eta aya penjajahan gitu? Zaman dulu. Carita zaman coba. Barreto,
Ya, penjajahan. Barreto teh penjajahan ya. Iya. Zaman tua nih. Iya, jajah. Tapi bebas di sini bu ya? Iya, asli Cimahi. Di sini ibu saya. Tapi nanti TPS di sini, nggak tahu ya PPR ini. Ada TPS. TPS nya jauh nggak sih Pak? Yang kemarin Yang kemarin. Oh, Deket-deket. ya. Bisa langsung jalan kaki ya Bu ya. Sampai ini Pep. Itu lahirnya tahun berapa Ibu? 19. Itu Baba lahirnya tahun berapa? kemarin itu tadi 41. Kalau di KTP 1941 ya Bu. Tapi lebih tua dari itu ya. Ya itu mah cuma tembakan. Mm-mm. Oh iya. 1918-an bener Bu. Iya. Cerita tuh Pak, zaman Barreto kumaha Pak? Cerita zaman perang jangan Mbak. Zaman pacaran Pak cerita. Ngerti ya. Ngana cicing. Zaman dulu kenapa enak-enak aja? Ya enak-enak ya nggak ini gitu. Bapak mah kena apa? Yang lain makan ditembak itu. Alhamdulillah Bapak mah. Oh tapi nggak. pernah Bu, pernah maksudnya tuh langsung hadap-hadapan gitu Bu sama. Ya, iya. Oh langsung hadap-hadapan Pak. Bapak Ini Jepang atau senjata, Pak. Jepang Ibu Belanda suka Pak? cerita. Belanda apa Jepang Bu? Ya Jepang, Belanda, Ibu suka cerita katanya kalau datang ke rumah ngambil barang Siapa? pagi, ibu saya yang meninggal, udah meninggal. Jepang atau Belandanya Bu? Jepang atau Belanda itu Bu? Ya Ngambil- Belanda, Oh Jepang Belanda ya. itu. Di sini nih di Iya. sini ya. Bapak pernah dikejar-kejar Pak? Dikejar-kejar sama tentara pernah Pak? Waktu dijajah dulu? Di udah tentara Belanda cenapa? Pernah tuh Pak? Pernah? Ya. Oh nggak pernah. Pas pacaran Pak. Kuma kerbobogohan. Belanda ge. Itu Oh. ieu nya. Gitu. Itu daekeun ka Abah mah alhamdulillahnya. Tapi Bu yang satu angkatan sama Abah gitu berarti udah nggak ada semua ya Bu? Udah enggak ada. Udah nggak ada semua tinggal. Tinggal ini Abah aja. yang adenya udah nggak ada itu. Ini yang kedua, yang pertama nggak ada, yang adenya udah Oh yang pada ada udah meninggal. semuanya ya? Iya, Tinggal berarti Bapak iya aja. tinggal bapak. Bapak itu anak keberapa dari berapa bersaudara? Anak yang kedua, saudara 5. Oh, jadi Abah ini punya saudara 5, anak kedua, tapi kakaknya dan adik-adiknya itu semua sudah meninggal. Dan hanya Bapak yang masih, alhamdulillah masih panjang umur dan diberi kesehatan dan sebagainya. Iya, Iya. Lagi Beb. Aktivitas Pak sehari-hari. Sehari-hari di hudang isuk berarti meureun Pak. ya Ke sawah. Sawah aja Pak ya. bangun pagi ya langsung Jauh nggak sih Bu situ ya? ya depan. Oh di depan. depan nih. Main Facebook tuh Pak gitu, Facebookan. Gitu ya. Mana ada Kan Facebookan. Baru-baru ngerti HP. Oke, terus silakan pesannya. Ya. Kenapa? Itu pengalaman pacaran. Zaman dulu kumaha pacaran. Ya, bakal tahu. Zaman dulu mah Jodohin kan kali, Bu, ya? dijodoh-jodohin sama Iya. orang tua. Iya, jadi menurut dari anaknya Abah ini itu dulu kalau zaman dulu itu nggak ada pacaran, Nggak adanya ada, dijodoh-jodohkan iya. ya. Jadi orang tua pengen anaknya sama ini harus nurut. Harus nurut. Kalau sekarang enggak. Enggak. Anak pilih sendiri. Harus pilih sendiri. Pak harapannya Pak kan Pilkada Karawang teh hayang pemimpin nukos kumaha Pak? No. Bapak hayang pemimpin nukos kumaha? Baik. Pemimpinnya hayang nu bagor, nu baik. Nah, Kenapa Bu? Gitu, nu. Oh, Bapak mah nurut aja gitu ya, Pak ya. Bapak aya pesan tuh tip Kabupati Pak. Pak. Pesan Kabupati. Kabupati. Bupati cenah rek ka bupati nyarios naon? Nyarios Abang? naon? Ngomong naon? Ya. Oh, jadi Kumaha? ya nggak ada kata-kata khusus Pak ya. Nggak ada kata-kata khusus. Bapak mah mungkin sekarang mah yang penting bekerja Bu ya, bekerja dan Enggak ini menghabiskan nggak sisa tahu usia bersama apa-apa keluarga. ya. Iya. Cuma ngurusin itu di sawah. Di sawah.
pagi kerja, bangun pagi jam 6 udah Ya. pergi kerja di sawah, pulang-pulang nanti jam 5. Udah. Iya, saudara-saudara, karena ini nanti guys-gaisan ya. Sekelumit wawancara dengan Bapak Abah Narman dengan ibunya dengan Ibu Aminah. Ibu Aminah selaku anak kandungnya ya. Iya. Mungkin bisa menjadi satu pelajaran berharga buat kita-kita yang juga mungkin masih sehat dan masih berkegiatan, masih hidup dan panjang umur. Kita bisa mencontoh banyak hal dari Abah Narman ini. Nah, ya, saya bertemu langsung sama salah satu petugas PPK yang ada di Kecamatan Kelari. Nanti kita tanya-tanya juga mengenai TPS si Abah Narman ya, Abah Narman. Pak, nama siapa? Pak Didi Rasman. Pak, kalau di Kelari itu ada berapa TPS sih, Pak? Kalau TPS untuk ke Kecamatan Kelari itu ada 345 TPS. 345 Tersebar di 13 desa. 13 desa. Termasuk ini desa Curug. Terus kalau untuk Abah Narman sendiri yang usia paling tua itu TPS di mana ya? Ini di Dusun Cirenta, tepatnya di TPS 4. TPS 4. Dekat nggak sih Pak dari sini Pak lokasinya? Lokasinya nggak dekat. Oh, dekat. Kita untuk pemetaan grup TPS itu nggak begitu jauh gitu dari RT di wilayah. Pak, kan dilihat ada perbedaan umur di KTP sama di tahun lahirnya si Abah itu ya. Itu Iya. gimana sih Pak, bermasalah atau gimana sih jadi sesuatu hal polemik yang susah nggak sih Pak gitu? Kalau menjadi polemik yang susah tidak menjadi polemik ya, karena kalau data itu sesuai dengan data yang ada di DP4. Nah, sedang kalau usia ini 100 tahun, itu kan kadang-kadang orang yang dulu kan ya, yang zaman dulu kan kita nggak tahu dia tuh kalau mau bikin KTP kan dulu susah, terus lahir dan tanggal juga dia lupa gitu ya. Otomatis kadang-kadang disesuaikan dengan tahunnya dia bikin gitu. Ini tidak jadi masalah gitu untuk yang daftar pemilih itu juga segala gitu. Udah, gua udah siap. Ya, rasa-rasanya ada yang kurang kalau kita tidak mau wawancarai dari anak cucu Cicit, apalagi ya bawahnya Cicit Wareng kalau nggak salah. Ya, jadi ternyata di sekitaran rumah si Abah ini tuh beberapa rumah, bahkan mungkin lebih dari 10 itu ada anak Cicit dan cucunya yang berdiam diri di sini. Nah, kita juga pengen ikut wawancara, tapi sebelum wawancara aku pengen nyanyi dulu nih lagu Pilkada. Tadi kan lupa. Pilkada sebentar lagi, kita sambut dengan gembira. Pakai wah. Mau pilih siapa? Terserah Anda, asal kita tetap bersaudara. Gak lucu kan? Gak apa-apa, buat rame-rame aja kita wawancara. Siap yuk. Assalamualaikum teh. Ya, ini teh siapa namanya? Ini Cucu keberapa? istrinya cucu. Oh, istrinya cucu dari yang keberapa ya? Cucu keberapa maksudnya? Tahu. Anak ini anak Saking banyaknya itu sampai lupa, sampai nggak ngerti. Enggak, teteh tuh nikah sama cucunya Abah. Iya. Yang keberapa cucu yang keberapa? anak Banyak. Oh, ya pokoknya yang keberapa lo teteh namanya? Bu Emma, cucu juga? Cucu ya? Pertama. Ya bingung ini keluarga macam apa sih? Oh iya, bener ya bener. Maaci ke Ate. Iya bener. Ate kata. Iya bener ya. Kalau teteh? Sama. Cucu juga? Iya. Namanya? Pina. Pina, teteh? Istrinya anak yang bungsunya. Istrinya anak bungsu si Abah. Sampai aku pusing ya. Orang layakan Cucu juga, cucu berapa? Nggak tahu. Kalau ibu? Cucu sama. Cucu juga sama. Iya. Aduh, ini banyak banget. Ini berantem aja lah apa? Ya, gini teh, ada sih salah satu dari teteh ceritain pengalaman abang mungkin waktu nyolong. Pernah nggak sih ndampingin? Ada yang pernah ngedampingin nggak? Ada nggak pernah yang ngedampingin abah tuh waktu nyolong beberapa tahun lalu gitu? Ada yang pernah nggak sih teh? Nggak pernah. Oh, nggak pernah. Nyolong sendiri aja gitu ya? Iya. Ini cuci durhaka. Sama yang lain. Oh, sama yang lain. Anaknya. Iya. Aman bener. Aman. Lihat. Teh, gimana teh sih rasanya punya
beliau berarti kakek atau siapa ya? Kan udah punya cucu, bawahnya cucu tuh cicit, bawahnya cicit punya. Cicitnya ada yang udah nikah punya anak belum? Ayo, belum. Kayaknya iya kalau seperti ini mah berarti punya cicit. Oh udah. Ya benar itu tuh. Di bawah Cicit ada, Bro. Di bawah cicit ada ya berarti ya? Ada. Oh iya ya. Itu gimana sih Teh? Teteh tuh sebagai cucu punya kakek master kakek itu usia Kakek moyang. 10 tahun gitu, kakek moyang. Ya gimana Teh? Perasaan Teh gimana nih? Ada yang mau jawab nggak sih Teh? Tapi kakeknya ngerti nggak sih bahwa ini tuh cucunya tahu kalau tapi kalau nama ketuker nggak sih? Enggak. Tahu juga ya? Berarti katanya masih tajam ya? Kalau usia 130 nggak pernah ketukar ini namanya siapa, ini namanya siapa? Apalagi kalau apa? Oh, itu durhaka dia. Ya. Terus sebentar lagi kan pilkada nih ya. Tetap milih nanti. Tetap milih ya. Sebagai warga negara yang baik itu harus apa ya istilahnya? Hak pilihnya itu harus dilakukan gitu ya kalau nggak pernah absen kan kalau pilkada tetap nyolong semuanya. Saya mah nggak akan ngasih tahu calon-calonnya karena belum pasti ya calon-calonnya ya, tapi saya mah ini terus ada apa harapan di pilkada tahun ini Teh? Biar apa gitu Karawang atau gimana gitu, siapa aja Teteh yang ngomong harapannya biar pilkada tahun ini gimana gitu. Pesan untuk calon bupati, Bu. Pesan untuk calon bupati. Harapannya kalau kerjaan kita nggak susah, cari kerjaan gitu harapannya. Oh gitu. Jalan-jalan terus Gratis. Namanya jalan-jalan. Maksudnya jalan-jalan di luar negeri gitu. jalan raya. Infrastrukturnya diperbaiki. Oh gitu. Tapi kalau di sini udah bagus. Kalau di sini udah bagus. Kalau di sini udah bagus, Bu. Udah bagus ya. Ya ibaratnya inilah jangan pengen dipilih aja, biasanya gombar-gombar pas sudah dipilih mau ujung-ujungnya mah ya Ini buat siapapun Bapak Ibu calon bupati dan wakil bupati ada pesan dari rakyat, ada pesan dari rakyat Karawang. Kalau misalkan sudah terpilih jangan lupa akan janji-janjinya, jadi harus dipenuhi begitu. Kata Ibu hatur nuhun sudah menyediakan waktunya. Terima kasih. Udah.